Banyak sekali orang bertanya, kenapa Allah menciptakan keburukan? Kenapa Allah menciptakan nafsu yang justru menyeret manusia kepada dosa? Kenapa ada bencana, penderitaan, sakit, dan kehilangan? Kenapa Allah tidak menjadikan semuanya baik, nyaman, dan indah saja? Sekilas pertanyaan ini terdengar cerdas, tetapi jika ditelusuri lebih dalam, ini bukan pertanyaan iman, melainkan bisikan ego yang ingin mengukur Allah dengan akalnya sendiri. Karena akal manusia selalu ingin dunia rapi, nyaman, terkontrol sesuai keinginannya. Padahal Allah bukan menciptakan semua itu untuk memenuhi rasa nyaman manusia. Manusialah yang diciptakan untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam makna bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadanya. Jadi mari kita jujur dan tarik pertanyaan itu sampai ke ujungnya. Jika Allah mencabut semua keburukan, jika Allah menghapus semua nafsu, dan jika Allah meniadakan bencana, penderitaan, ujian, sakit, atau kehilangan, apa yang tersisa? Yang ada hanyalah manusia sebagai makhluk tanpa pilihan, tanpa tarik-menarik hati, tanpa perjuangan batin, tanpa kerinduan, tanpa jatuh dan bangkit. Manusia hanya akan menjadi hamba yang tunduk total, beribadah terus-menerus, menangis setiap waktu, memohon ampun setiap detik. Tidak ada keinginan untuk istirahat, tidak ada keinginan untuk menikmati makanan enak, tidak ada cita-cita menjadi kaya, tidak ada mimpi membangun keluarga, tidak ada tawa santai, tidak ada tiduran malas di rumah, tidak ada traveling, tidak ada rekreasi, tidak ada seni, tidak ada kreativitas, tidak ada pekerjaan di dunia, tidak ada perdagangan, tidak ada pembangunan, dan tidak ada peradaban. Karena untuk apa bekerja jika tidak ada kebutuhan? Untuk apa berusaha jika tidak ada keinginan? Dunia akan berhenti. Yang tersisa hanya ibadah mekanis, tanpa rasa, tanpa makna, tanpa pilihan. Sekarang saya tanya dengan jujur, apakah Anda benar-benar mau hidup seperti itu? Jika Anda mau, silahkan terapkan sekarang juga. Mintalah kepada Allah agar Anda dimiskinkan. Mintalah agar semua keinginan dunia dicabut dari hati Anda. Mintalah agar tidak ada rasa ingin senang. Mintalah agar tidak ada rasa ingin nyaman. Mintalah agar yang ada hanya tangis, takut, dan ibadah. Coba lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan perhatikan. Hati Anda pasti akan menolak. Bukan karena Anda munafik, tetapi karena Allah memang menciptakan manusia dengan fitrah keinginan. Nafsu itu bukan kesalahan. Nafsu adalah alat ujian. Dengan nafsu, manusia diuji. Apakah ia akan mengendalikannya atau dikendalikan olehnya? Apakah ia akan menempatkan dunia di tangan atau di hati? Apakah ia akan kembali kepada Allah saat tergelincir? Tanpa nafsu, tidak ada jihad melawan diri. Tanpa keburukan, tidak ada makna kebaikan. Tanpa penderitaan, tidak ada kedalaman doa. Tanpa kehilangan, tidak ada kerinduan sejati kepada Allah. Allah tidak menciptakan keburukan karena Allah zalim. Allah menciptakan keburukan karena manusia diuji untuk mengenalnya. Dan satu hal yang sering dilupakan kita sebagai manusia, Allah tidak pernah memerintahkan kita mencintai penderitaan. Allah hanya memerintahkan kita untuk mengabdi, bersikap benar ketika penderitaan datang. Masalahnya bukan pada dunia yang tidak nyaman. Masalahnya adalah pada hati yang ingin dunia sesuai dengan keinginannya. Maka ketika manusia berkata, kenapa Allah tidak menjadikan semuanya baik-baik saja? Sebenarnya bukan itu yang dia katakan. Di alam bawah sadarnya dia berkata, aku ingin hidup tanpa diuji dan nyaman-nyaman saja. Padahal tanpa ujian, iman hanyalah teori, tauhid hanyalah konsep, dan ibadah hanyalah rutinitas kosong. Selama hati kita masih berat meminta kemiskinan kepada Allah, selama kita masih ingin makan enak, ingin istirahat, ingin bahagia, ingin tertawa, ingin hidup layak, maka jangan ukur Allah hanya dengan akal kita. Karena akal diciptakan untuk memahami hukum dunia, bukan untuk mengadili kebijaksanaan Allah. Allah Maha Baik, tapi kebaikan Allah tidak selalu berbentuk kenyamanan. Kadang kebaikan itu berbentuk air mata yang membuat kita sujud. Kadang berbentuk kehilangan yang membuat kita kembali.
kadang berbentuk luka yang menyelamatkan hati kita dari kesombongan. Jika dunia ini hanya berisi kebaikan yang kita sukai, maka surga tidak akan ada artinya. Dan jika semua manusia otomatis baik, maka iman tidak akan bernilai apapun. Maka marilah kita berhenti bertanya dengan nada menggugat. Mulailah bertanya dengan nada merendah. Apa yang Allah ingin aku pahami lewat kejadian ini? Apa yang Allah ingin luruskan di hatiku? Apa yang Allah sedang ajarkan tentang diriku? Karena pada akhirnya yang dipersoalkan bukan mengapa Allah menciptakan keburukan, tetapi apakah kita mau belajar mengenal Allah di tengah keburukan itu?